Hello student, I'm Ferawati Pohan, an English teacher at 85 Senior High School. Now, I'm going to explain about adjectives as modifiers. What is an adjective? An adjective is a word that modifies a noun or noun phrase. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata yang memberi keterangan pada kata benda ataupun frase kata benda. Adjektif tidak selalu terdiri dari satu kata, tapi bisa lebih dari satu kata, di mana adjektif tersebut merupakan adjective clause and adjective phrase. For example, this is my room. Kata my adalah adjektif, di mana kata my di sini memberi keterangan pada kata benda room. I have a green apple. Kata green di sini adalah adjektif, di mana kata green memberi keterangan pada kata apple. The book on your table is mine. Ya, di sini lebih dari satu suku kata. Maaf, lebih dari satu kata. On your table. Ya, diawali dengan preposisi. Adjektif di sini merupakan prepositional phrase. Ya, frase yang diawali dengan kata preposisi on. The book on your table is mine. On your table adalah adjektif dari kata book karena memberikan keterangan untuk kata book. What is an adjectival clause? An adjectival clause is a clause that modifies a noun or noun phrase. It usually uses relative pronouns such as who, whose, whom, where, when, which, and why. Ya, apa itu yang dimaksud dengan klausa adjektif? Perlu diketahui, klausa adalah anak kalimat. Ya, karena di sini adjectival clause, jadi adjectival clause itu klausa yang memberi keterangan pada kata benda ataupun frase kata benda. Ya, biasanya klausa itu menggunakan relative pronoun seperti kata who, whose, whom, where, when, which, and why. Ya, klausa itu adalah kumpulan kata, tetapi memiliki subjek, verb, ataupun objek sendiri. For examples, contohnya, the man who is standing on the right corner is working at my father's company. Pria yang sedang berdiri di pojok kanan ada bekerja di perusahaan ayah saya. Ya, who is standing on the right corner adalah klausa yang memberi keterangan pada kata the man. Ya, jadi merupakan klausa adjektif. Ya, di sini ada kata who is standing on the right corner. Who merupakan subjek, is standing merupakan verb, on the right corner merupakan adverb dari adjective clause atau klausa adjektif. Kalau ditanya apa subjek dari kalimat
ini, the man who is standing on the right corner itu adalah subjek. Namun, pada subjek terdapat klausa adjektif yang memberi keterangan pada kata the man pada si subjek. Is working merupakan verb atau kata kerja. Sedangkan at my father's company merupakan keterangan atau adverb tempat di mana the man bekerja atau pria itu bekerja. Contoh selanjutnya, I do not remember the date when we will go to Yogyakarta. Saya tidak ingat kapan waktu atau tanggal kita akan pergi ke Yogyakarta. Kata atau klausa when we will go to Yogyakarta merupakan adjectival clause atau klausa adjektif yang memberi keterangan pada kata the date. Using appropriate relative pronoun. Ya, jadi penggunaan relative pronoun harus sesuai dengan fungsi, dengan kata yang digantikan. Ya, ada relative pronoun who, seperti contoh tadi di depan. Ya, relative pronoun who itu menggantikan orang, ya kata benda orang sebagai subjek. Contohnya dalam kalimatnya, the man is working at my father's company. He is standing at the right corner. The man who is standing at the right corner is working at my father's company. Ya, kata who itu menggantikan orang sebagai subjek. He di sini. Jadi, kata he tidak perlu kita sebutkan kembali pada kalimat yang menggunakan relative pronoun atau pada kalimat yang berada adjective clause-nya. Karena sudah digantikan dengan relative pronoun. Jadi, the man who is standing at the right corner is working at my father's company. Okay, you got it? We go on to the relative pronoun whom. Relative pronoun whom menggantikan kata benda orang sebagai objek. Contoh, the girl is my sister. You met her last night on the way home from my house. Oke, kata whom tadi dibilang menggantikan orang sebagai objek. Di sini yang digantikan oleh kata whom adalah kata her. Her adalah objek pada kalimat you met her last night on the way home from my house. Jadi kalimatnya, the girl whom you met last night on the way home from my house is my sister. Whom you met last night on the way home from my house adalah adjective clause yang menerangkan kata girl. Dan kita tidak menyebut atau menggunakan kata her lagi karena sudah diganti dengan kata whom. Selanjutnya ada relative pronoun whose. Relative pronoun whose menggantikan kata benda yang merupakan kepemilikan atau possessive adjective. Contohnya, the t-shirt is Buddhist. Its color is red. T-shirt whose red colors is Buddhist. Ya, kemeja yang berwarna merah punya Budi. Ya, whose di sini menggantikan kata its. Its merupakan possessive adjective pronoun. Ya, menunjukkan kepunyaan atau yang memiliki bisa juga. Ya, t-shirt whose red color is Buddhist. T-shirt yang berwarna merah punya Budi. Selanjutnya ada relative pronoun which. Relative pronoun which menggantikan
benda selain orang yang posisinya sebagai subjek ataupun objek. Ya, ingat, selain orang. Karena kalau orang atau person sudah khusus tadi ya, who sebagai subjek, whom sebagai objek. Jadi untuk which, benda selain orang. Contohnya, the umbrella still has good function. You gave it as my birthday present. The umbrella which you gave as my birthday present still has good function. Ya, di sini relative pronoun menggantikan kata it. So, kata it tidak kita pakai atau tidak gunakan lagi, kita tidak sebutkan, tidak kita tuliskan dalam kalimat yang sudah menggunakan relative pronoun atau adjective clause. The umbrella which you gave as my birthday present still has good function. Relative pronoun where. Relative pronoun where menggantikan kata benda yang menunjukkan tempat. The house has many flowers on its front yard. My English teacher lives there. The house where my English teacher lives has many flowers on its front yard. Ya, kata relative pronoun where menggantikan kata there. There di sini adalah kata benda yang menunjukkan tempat, yaitu the house. The house where my teacher lives has many flowers on its front yard. Selanjutnya ada relative pronoun when. Relative pronoun when menggantikan benda atau kata benda atau frase kata benda yang menunjukkan keterangan waktu. Tiara is celebrating her 17th birthday party tonight. I do not know the exact time. Ya, I do not know the exact time when Tiara is celebrating her 17th birthday party. Kata when di sini menggantikan keterangan waktu tonight. Ya. Selanjutnya, relative pronoun why. Relative pronoun why menggantikan noun or noun phrase yang menunjukkan reason atau alasan. My mother does not give me her permission because of something. I do not know the reason. So the sentence, I do not know the reason why my mother does not give her permission. Kata why di sini menggantikan kata atau frase because of something. Ya, jadi kata because of something tidak perlu kita pakai lagi di kalimat yang di sini karena sudah digantikan oleh kata why. Okay, you got it? Okay, next we go on. Ya, kalau tadi kita bicara tentang clause ya, sekarang kita bicara tentang frase. What is an adjectival phrase? Ya, apa itu yang dimaksud dengan frase adjective? An adjectival phrase is a phrase has function as an adjective that modifies a noun or noun phrase. Sama aja ya fungsinya dengan klausa tadi. Memberi keterangan pada kata benda atau frase kata benda. For example, masih sama dengan kalimat yang sebelumnya. The man is working at my father's company. He is standing at the right corner. The man standing at the right corner is working at my father's company.
Ya, sebelumnya sudah dikatakan kalau klausah itu atau clause mempunyai subjek, verb, dan lain atau komplement yang lainnya sendiri. Jadi seolah-olah dalam kalimat itu ada dua verb, dua subjek, ya, padahal dia adalah anak kalimat. Sedangkan frase hanya kumpulan kata tetapi tidak mempunyai posisi subjek, verb, dan lain sebagainya. Dia hanya kumpulan kata. Karena dia bersifat atau memberi keterangan pada kata benda, maka adjective phrase atau frase adjektif, maka frase tersebut disebut adjectival phrase. Ya, the man who standing at the right corner. Pria yang mana? Pria yang sedang berdiri di pojok kanan. Bekerja pada perusahaan ayah saya. Oke, bisa dipahami? Next. Contoh selanjutnya, masih yang adjectival phrase. The book is my grandfather's collection. The books were kept in a big wooden bookshelf. The book kept in a The book kept in a big wooden bookshelf is my grandfather's collection. Buku yang tersimpan atau disimpan dalam rak buku besar yang terbuat dari kayu adalah koleksi kakek saya. Perhatikan, tadi di awal kita menggunakan kata dasar yang ditambah dengan ing, ya, disebut dengan present participle. Kalau di sini, contoh di sini menggunakan, kalau kita lihat di sini adalah verb 3, ya, di sini disebut past participle. Ya, jadi kalau adjective phrase bisa menggunakan present participle dan past participle. Ya. Present and past participles can pose before and after noun. Ya, present participle dan past participle bisa ditempatkan di depan atau di belakang kata benda yang akan diberi keterangan. Contohnya, she got a dancing doll for her birthday. Kata dancing di sini termasuk present participle. Dia berada di depan kata yang akan diberi keterangan, yaitu kata doll. Dancing doll, boneka yang bisa menari. Sedangkan di kalimat yang bawah, that was her daughter dancing in her room. Kata dancing di sini merupakan present participle yang memberi keterangan pada kata her daughter. Dia berada di belakang atau setelah kata benda yang diberi keterangan. Contoh selanjutnya, the beaten home team was booked as soon as the match ended. Ya, di sini kata beaten merupakan past participle. Ya, di sini dia posisinya berada di depan kata benda yang akan diberi keterangan, yaitu home team. Pada contoh yang selanjutnya, the three of us got into the boat rented for a fishing trip. Ya, rented di sini adalah past participle yang berfungsi sebagai adjective clause, ya, tentunya dengan dengan adjective phrase yang memberi keterangan pada kata yang berada di depannya the boat. Ya, di sini past participle berada atau posisinya setelah kata benda yang diberi keterangan. Ya, di sini ada beberapa contoh dari penggunaan present participle dan past participle yang posisinya ada di depan ataupun di belakang kata benda yang diberi keterangan. Ya, yang perlu menjadi catatan di sini, present participle can make active sense. But past participle
can make passive sense. Ya, penggunaan present participle itu bisa memberi makna aktif pada frase tersebut. Sedangkan penggunaan dengan past participle memberi makna pasif. Oke, selanjutnya, what is a prepositional phrase? A prepositional phrase is a phrase using preposition such as on, in, next, near, close, in front of, behind, under, and etc. It has function as an adjective and an adverb. Ya, apa itu yang dimaksud dengan frase preposisi? Frase preposisi adalah sebuah frase yang menggunakan kata preposisi atau kata depan seperti on, in, next, near, close, in front of, behind, under, and etc. Namun fungsinya bisa sebagai adjektif dan bisa sebagai adverb atau prepositional phrase itu bisa berfungsi sebagai modifier. Di sini bisa dibandingkan kapan sih prepositional phrase itu berfungsi sebagai adjektif ataupun sebagai adverb. Ya, for example, I bought a painting sold in Pasar Seni Ancol. Ya, di sini ada kata sold in Pasar Seni Ancol. Saya membeli sebuah lukisan yang dijual di Pasar Seni Ancol. Ya, frase dari sold in Pasar Seni Ancol memberi keterangan pada kata painting. Jadi dia memberi keterangan pada kata benda, maka fungsinya sebagai adjektif. Sedangkan pada contoh yang kedua, the student were enjoying chicken noodle at the canteen. At the canteen di sini menunjukkan keterangan yang memberi keterangan pada kata enjoying. Sedangkan enjoying itu adalah kata kerja atau verb, maka dia berfungsi sebagai adverb. Oke, you got it so far? Thank you for watching. See you on the next lesson and bye.